ila al-fajr 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yudiru bi wahidatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar itu bersahabat sejak kecil dan akhirnya menjadi mertua Rasulullah karena putrinya dinikahi sama Rasulullah, Aisyah bintu Abi Bakar. Dan beliau adalah sahabat yang paling utama. Beliau juga merupakan khalifah yang pertama sepeninggal Rasulullah yang memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selisih usia antara Rasulullah dan Abu Bakar hanya 2 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi pada usia 40 tahun, usia Abu Bakar 38 tahun. Mereka sahabat sejak kecil. Dan ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi, salah satu orang pertama yang diajak menerima Islam adalah Abu Bakar. Begitu diberitahu langsung beriman. Makanya beliau digerakkan As-Siddiq yang membenarkan. Dia kata, wah, ada sedikit. Itu sedikit disuruh tetap kompor dari listrik kami. Itu, dia tidak begitu. Begitu diberitahu saya diutus jadi Nabi, saya mendapat wahyu. Dia langsung mengatakan, iya saya ikut, saya akan bantu anda untuk menyebarkan Islam. Makanya digelar As-Siddiq. Begitupun ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika banyak orang yang mendustakan, tidak percaya, bahkan ada orang beriman yang dulu beriman, setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, murtad kembali kepada kekafiran. Masa ada orang melakukan perjalanan ke Palestina, naik tahun 7 dalam satu malam, berangkat pada Isya, sebelum subuh sudah ada di Mekah. Ini kemana? Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah, kesehatan, dan itu waktu yang mana merupakan salah satu nikmat terbesar adalah waktu dan kesempatan bagi kita untuk diisi dengan amalan-amalan saleh, diisi dengan amal-amal ibadah dan kebajikan, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, yang akan mendapatkan ganjaran yang istimewa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah ketika berwudu, sunnah-sunnah ketika berwudu, dan kita juga sudah menyebutkan tentang keutamaan berdoa setelah berwudu. Mungkin ada jemaah yang masih ingin bertanya tentang persoalan ini. Lalu silakan sebelum kita melanjutkan pada sunnah-sunnah berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan sholat Nabi Rasulullah SAW. Ada yang ditanyakan tentang tidak ada Pak? Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada sunnah berikutnya, jamaah sekalian, yaitu sunnah yang berkaitan dengan sholat tahajud atau sholat qaim
dan sholat witir. Sebagaimana yang sering kita dengarkan bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Adapun sholat lain atau qiyamul lail adalah sholat yang dilaksanakan di waktu malam hari, termasuk di dalamnya adalah sholat tarawih. Ini yang perlu dijelaskan. Biasa ada yang bertanya, apa itu bedanya masuk pada tengah benih atau qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih? Secara umum, sholat-sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada malam hari setelah sholat isya disebut dengan qiyamul lail atau sholat lail, sholat malam. Yang kedua, yang dikerjakan setelah beliau tidur itu disebut dengan sholat tahajud. Beliau tidur sampai tengah malam, baru kemudian bangun dan melaksanakan sholat, lalu sebelum subuh beliau tidur lagi. Itu yang disebut dengan sholat tahajud. Terus sholat tarawih, sholat tarawih sebenarnya adalah sholat lain juga, tetapi dikerjakan di awal malam, dikerjakan setelah sholat isya. Terutama kita di Indonesia ini biasanya di jam 8 itu sudah dilaksanakan. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu dilaksanakan jam 9 malam, jam-jam 9 malam setelah melaksanakan sholat isya. Kenapa dikatakan sholat tarawih? Karena setiap 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, atau 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Berasal dari kata roha. Tarawih artinya sholat yang ada istirahat-istirahatnya. Kenapa harus istirahat? Karena memang di zaman Rasulullah SAW itu sholatnya Rasulullah itu panjang sekali, lama sekali. Dan itu sampai sekarang kita bisa dapati di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lama sekali memang, 2 jam. Mulai jam 9 sampai jam 11 orang tadi. Kalau kita di sini kan tidak lama, malah bisa setengah jam selesai. Padahal 21 rakaat, ada yang 23 rakaat. Tentang bilangan rakaatnya, ada yang 11, ada yang 21 atau 23, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu orang yang tidak pergi tarawih. Masalah itu orang tidak tahu. Semua ada riwayatnya. Nanti kita bacakan riwayatnya. Riwayat Aisyah itu 11 rakaat. Meski sebagian sahabat di zaman Umar malah sampai 36 rakaat. Di zaman Umar itu. Para ulama kita mengatakan kalau begitu sebenarnya yang jadi persoalan itu bukan jumlah rakaatnya, tetapi bagaimana bacaannya di situ. Meskipun 11 rakaat, kalau bacanya panjang, ya, yang dibaca itu panjang. Kalau di Indonesia, saya malah pernah dengar dari Indonesia di Bona, ada masjid yang sampai dia kasih nonjok imamnya karena terlalu lama. Itu penasihat Rasulullah bangun jiwa. Nama sekali kalau percaya. Sehingga perlu kita membahas ini, menunjukkan bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW itu sholat tarawih, kalau sholat malam. Artinya apa? Bukan berarti kalau begitu nanti belum Ramadan perlu dipakai lari jemaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau sholat tahajud di masjidnya 1 rakaat itu 5 juz. Jadi Rasulullah itu kalau sholat masuk pada tengah berdiri kita 5 juz. Beliau baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa hanya dalam 1 rakaat. Kita hitung mencoba 5 juz. Kita surah Al-Baqarah saja itu 286 ayat. Kalau dikasih selesai itu enggak ingat. 2 juz lebih, hampir 3 juz itu surah Al-Baqarah. Rasulullah setelah baca surah Al-Baqarah, dia baca surah An-Nisa. Setelah selesai surah Nisa, kembali ke surah Ali Imran. Kan urutannya begitu, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa. Rasulullah setelah baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, lalu melompat surah Ali Imran, membaca
4 surah Nisa. Setelah itu baru kembali ke surah Al-Imran. Selesai 5 juz. Baru beliau Allahu Akbar beliau duduk. Ini menunjukkan kata para ulama bolehnya membaca surah itu tidak dengan berurutan. Boleh dari depan ke belakang, boleh dari belakang ke depan. Meskipun tentu yang betul adalah sesuai urutannya. Tetapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah melakukan itu dalam sebuah Qur'an. Nah, jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Adapun sholat lain adalah sholat yang dikerjakan secara umum di tengah malam, apakah setelah tidur atau sebelum tidur, itu namanya sholat lain. Kalau sholat tarawih itu adalah sholat lain yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Kenapa dikatakan sholat tarawih? Karena ada istirahat. Kenapa harus istirahat? Karena lama. Ya, seperti kalau di Masjidil Haram itu sholat istirahatnya bisa orang makan karena lama. Ya, bisa orang makan di tengah-tengah. Kenapa lama? Karena memang lama sekali berdiri. Maka untuk ketika minyak busuk, ukurnya kontrakan busuk sini. Masya Allah. Jadi kalau mau kita zakat ya mas ya, harus pergi di sana bulan Ramadan umrah Ramadan itu 10 malam terakhir. Yang jadi imam Masya Allah, yang sering kita dengar kasetnya Syekh Su'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Saleh Al-Umayyid, ya. Banyak imam-imam yang sering kita dengar di TV, di radio ini menjadi imam. Dan memang karena meskipun bacanya lama, tapi karena bacanya bagus, enak didengar. Ya pun ada tuh ini bacaan toko hitam, ya mungkin itu yang bikin orang cepat lelah. Tapi kalau bagus bacanya, apalagi ditutup dengan doa itu, Syekh Sudais itu kalau setiap witir itu berdoanya saja hampir 1 jam. Ya, berdoanya saja setengah jam, 45 menit, bahkan saya pernah begini. Sejak banyak berdoa. Ya, doa apalagi kalau malam 10 malam terakhir. Nah, kemudian sholat witir. Kalau sholat witir yang mana? Sholat witir itu adalah sholat penutup yang biasanya 3 rakaat atau 1 rakaat. Jadi dia fungsinya menutup sholat malam. Rasulullah itu mensunahkan kita untuk melaksanakan sholat witir. Jadi kata para sahabat ada 2 rakaat, ada 2 jenis sholat yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan meskipun beliau melakukan perjalanan. Karena kalau beliau musafir, beliau tidak melaksanakan sholat rawatib. Misalnya dari Mekah ke Madinah, ke Madinah kemana begitu, Syam, beliau tidak sholat sunnah rawatib. Tetapi ada 2 sholat yang beliau tidak pernah tinggalkan, meskipun dalam keadaan musafir. Apa itu? Sholat witir 3 rakaat dan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang beliau tidak pernah tinggalkan. Meskipun malam kita minta pergi berdakwah atau pergi berjihad, 2 jenis sholat ini beliau tidak pernah tinggalkan. Sholat witir 3 rakaat sebelum tidur dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Rasulullah SAW, rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya. Jadi sedangkan sholat sunnahnya begitu pahalanya, apalagi sholat sunnah. Jadi jangan kita mau terlambat atau lalai atau kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kapan itu? Setelah azan dikumandangkan. Jadi waktunya adalah setelah azan. Setelah selesai azan sampai iqamah, disitulah kita sholat sunnah 2 rakaat. Kata Rasulullah, sholat rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Rasulullah menyebutkan keutamaannya dengan mengatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, sekarang yang pertama, sunnah yang pertama yang terkait dengan sholat lain ini adalah
adalah melaksanakannya di waktu yang paling afdal, melaksanakannya di waktu yang paling utama. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah, di mana beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari nomor 2031 dan dalam Sahih Muslim nomor 736. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafruga min salatil isya ila al-fajr 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yudiru bi wahidatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar itu bersahabat sejak kecil dan akhirnya menjadi mertua Rasulullah karena putrinya dinikahi sama Rasulullah, Aisyah bintu Abi Bakar. Dan beliau adalah sahabat yang paling utama. Beliau juga merupakan khalifah yang pertama. Sepeninggal Rasulullah yang memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selisih usia antara Rasulullah dan Abu Bakar hanya 2 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi pada usia 40 tahun, usia Abu Bakar 38 tahun. Mereka sahabat sejak kecil. Dan ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi, salah satu orang pertama yang diajak untuk berislam adalah Abu Bakar. Begitu diberitahu langsung beriman. Makanya beliau digerakkan As-Siddiq yang membenarkan. Dia kata, ada sedikit itu sedikit disuruh tetap memperbaiki dari listrik kami. Itu, dia datang begitu. Begitu diberitahu saya diutus jadi Nabi, saya mendapat wahyu. Dia langsung datang, iya saya ikut, saya akan bantu anda untuk menyebarkan Islam. Makanya digelari As-Siddiq. Begitupun ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika banyak orang yang mendustakan, tidak percaya, bahkan ada orang beriman yang dulu beriman. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, murtad kembali kepada keyakinan. Masa ada orang melakukan perjalanan ke Palestina, naik tahun 7 dalam satu malam, berangkat pada Isya, sebelum subuh sudah ada di Mekah. Ini adalah biasa. Dulu kan tidak ada mobil, tidak ada pesawat, bagaimana bisa? Mereka tidak percaya kejadian ini. Maka sebagian antara orang-orang yang dulu beriman kembali kepada keyakinan. Begitu orang-orang Quraisy memberitahu Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jika Muhammad bin Abdullah yang menyampaikan itu, maka dia pasti benar. Ya? Jika Muhammad bin Abdullah menyampaikan itu, maka dia pasti benar. Akhirnya sejak itu beliau digelari As-Siddiq. Kata Rasulullah SAW, "Antas Siddiq," engkau adalah Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan apa yang kau bawa. Putrinya itu yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Dan beliau satu-satunya istri Rasulullah SAW yang perawat gadis, yang lainnya janda. Ya, yang lainnya janda dan rata-rata sudah berumur. Malah istrinya Rasulullah SAW itu Saudah, itu usianya sekitar 60 tahun. Usianya 60 tahun. Jadi waktu teman-teman ribut masalah poligami, saya bilang, kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jangan tanggung-tanggung. Maksudnya jangan setengah-setengah. Nikahi yang orang tua. Oh ya Ustaz, mampu. Mas lo katanya pada kita apa? Kita sebagian mau yang enak-enaknya saja, yang muda-muda. Rasulullah SAW itu janda dan sudah tua. Jadi kalau mau mengikuti sunnahnya Rasulullah, nikahi yang sudah tua juga itu. Itu supaya betul-betulkan melaksanakan sunnah katanya. Nah, itu sunnah Rasulullah. Seperti Saudah dinikahi Rasulullah SAW di usia sekitar 60 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menikah bukan menikah begitu saja. Beliau memiliki tujuan-tujuan dakwah, mempersatukan umat, mengikat hati satu suku-suku tertentu, mendamaikan, menyampaikan dakwah dan seterusnya. Dia dapat dibawa, bukan berdasarkan hawa nafsu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu. Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah
melaksanakan sholat antara selesainya sholat isya sampai datangnya sholat fajar. Jadi beliau itu melaksanakan sholat waktu sholat lainnya Rasulullah itu setelah sholat isya sampai datangnya sholat subuh, itu waktu untuk sholat lain. Berapa rakaat yang dilaksanakan? Kata Aisyah, ihda asyara raka'atan. Beliau melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Beliau melaksanakan 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'atayn. Setiap 2 rakaat beliau salam. Jadi setiap 2 rakaat beliau salam. Raka'atayn dalam riwayat dikatakan yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu raka'atayn, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat beliau salam. Dalam riwayat yang lain disebutkan 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 salam. Jadi setiap 2 rakaat beliau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam ayat Aisyah ini beliau melaksanakannya 2 rakaat dan setiap 2 rakaat beliau salam. Wa yu'tiru bi wahidah. Lalu beliau melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Beliau melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Ini juga nasabah melodi taman dan ramalannya kita jelaskan memang